Kita tahu bahwa masyarakat kita itu terdiri atas lapisan-lapisan masyarakat. Siapa yang melapis-lapis masyarakat itu atas strata tingkatan, yaitu masyarakat itu sendiri. Karena kita tahu masyarakat itu punya nilai, punya budaya, punya strata. Nah, itu masyarakat yang melapis sendiri berdasarkan kompetensi atau kemampuan atau privilege seseorang. Makanya di masyarakat kan ada kan lapisan ekonomi menengah atas. Ada indikatornya. Oh, masyarakat ekonomi menengah atas itu adalah penghasilannya tuh sekian per tahun, gitu ya. Oh, dengan biasanya dia punya rumah itu tipenya halaman rumah luasannya sekian. Bangunan rumahnya tuh terdiri dari apa? Nah, itu namanya berdasarkan tingkat status ekonomi, gitu kan? Ada kan? Oh, dia kelas menengah bawah nih, gitu kan? Karena apa? Ada indikatornya. Oh, rumahnya luas tanahnya sekian, ubinnya sekian, oh, dindingnya tuh dari ini, lampunya, listriknya tuh sekian. Jadi itu sudah dibagi berdasarkan strata ekonomi. Kenapa itu dibagi? Untuk memperlihatkan bahwa inilah ada kelompok-kelompok tertentu yang akan menentukan derajat kesejahteraan suatu bangsa. Ya, salah satu indikator pengukuran derajat kemakmuran suatu bangsa adalah pendapatan domestik bruto per keluarga, PDB. Ya, pendapatan domestik bruto per keluarga itu untuk menentukan itu. Kemudian juga makanya juga ada penapisan, oh ini negara dengan ekonomi maju, oh negara berkembang, oh negara terbelakang. Itu menapis ya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah intervensi-intervensi yang akan diberikan pada satu negara berdasarkan strata tersebut. Bayangkan kalau tidak ada penapisan masyarakat, semua masyarakat Indonesia itu tidak ditapis berdasarkan tingkat ekonomi. Gimana kita bisa masuk ke negara yang mana, gitu kan? Kita Indonesia negara maju kan, negara berkembang kan, negara terbelakang kan, tapi negara kita kan sekarang udah masuk negara G20, termasuk negara-negara maju karena mungkin pendapatan gross national brutonya yang sudah bagus, tingkat pendidikan masyarakat yang sudah bagus, dan sebagainya. Itulah pentingnya penapisan masyarakat untuk menentukan stratifikasi, ya, untuk menentukan indikator, ya. Kayak di kita nih, mohon maaf, di kita kan ada penapisan, ya enggak? Siapa mahasiswa yang boleh mendapatkan beasiswa? Pertama, indeks prestasinya harus sekian. Kalau di bawah itu nggak bisa. Kemudian kedua, disetujui oleh PA. Setelah PA melakukan survei ke rumahnya, tanya jawab, dan sebagainya. Kemudian ada slip gaji orang tua. Ya. Kemudian ada surat bahwa kita termasuk keluarga, mohon maaf, golongan gakin. Nah, itu baru bisa. Nggak bisa, makanya itu harus ada lapisan. Jadi untuk mempermudah kita melakukan suatu intervensi sehingga tepat sasaran. Gitu. Paham ya? Ya enggak? Di kelas kita kan juga ada mahasiswa dengan indeks prestasi baik, sangat baik, apa ya? Sangat baik, apa sangat memuaskan. Dengan pujian. Oh, indeks prestasinya itu sekian. Dari sekian sampai sekian. Untuk yang memuaskan, dari sekian sampai sekian. Untuk yang bawah itu, kelas bawah tuh ada. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari, oh berapa banyak sih yang kelas bawah? Kenapa kelas bawah banyak? Apa yang salah dengan kelas bawah? Apakah dosennya mengajar kelas bawah itu terlalu sama dengan yang kelas atas? Harusnya frekuensinya, nada bicaranya GSE dikurangin sehingga penerimaannya menjadi mudah, gitu ya. Itu kan di penapisan, bukan hanya di masyarakat, di mana-mana ada penapisan masyarakat. Paham ya? Halo? Paham? Paham. Oke.
Nah, sehingga pengertian stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensinya. Kekuasaan. Ya. Orang yang duduk di pemerintahan itu mendapat privilege berlebih dibanding orang yang tidak. Karena dia udah ditapis, mereka orang terpilih, mereka orang terpelajar, mereka orang terpercaya, mereka orang yang kita minta untuk mewakili kita. Jadi dia mendapat kekuasaan. Ya tentu privilege-nya itu berbeda dengan kita yang masyarakat umum. Ya, ini contoh aja nih. Saya bukan membesar-besarkan suami saya. Suami saya eselon 1 di kantor. Ya, jadi dia setingkat direktur jenderal. Suami saya itu setingkat direktur jenderal. Privilege-nya tentu beda dengan yang eselon 2. Suami saya dapat supir pribadi, ya, yang dibayar kantor. Kemudian ada ajudan pribadi yang dibayar kantor. Kemudian mobil suami saya juga Camry yang terbaru yang setiap tahun itu harus ganti. Ya, kemudian suami saya kalau pergi itu harus selalu didampingi ajudan suami saya dan naiknya kelas bisnis. Ya. Kemudian kalau saya ke kantor suami saya karena saya istri eselon 1, saya dapat privilege juga. Ya. Nah, itu kekuasaan. Kenapa kita mendapat kekuasaan? Karena apa? Prestasi kita, kemampuan kita, kemudian juga kemampuan bukan hanya kemampuan secara kognitif, tetapi juga afektif, ya. Kemudian komunikasi, kemudian juga kesempatan. Karena kan untuk menjadi eselon 1 tuh dia harus lewat dari mulai dari staf, kemudian kasubag, kabag dengan sebagainya. Ya, jadi sampai ke situ. Nah, apalagi Bapak Presiden, orang yang cuma nomor 1, dia punya kekuasaannya lebih karena kita memilih dia untuk menjadi pemimpin kita. Jadi wajar kalau dia dapat kekuasaan. Wajar kalau dia kemana-mana didahului karena dia kan mengurus kepentingan kita. Gitu ya. Itu karena kekuasaan. Kemudian Ratu Elizabeth itu karena apa dia? Dia karena keturunan, nanti kamu ajarin itu ya. Jadi wajar orang yang punya kekuasaan itu memiliki privilege yang lebih karena apa? Mereka memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding staf dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk mencapai itu tidak semua orang bisa. Harus melalui berbagai macam proses, ya. Kemudian juga dia mendapat prestis di masyarakat, ya. Jadi dia mendapat prestis apa ya? Prestis itu apa namanya? Kehormatan di masyarakat, ya. Jadi itu stratifikasi. Siapa yang menciptakannya? Kita, masyarakat, ya. Karena tidak bisa semua orang tuh punya, bayangkan coba di negara kita tuh punya 2 presiden. Gimana tuh? Kan nggak mungkin. Siapa yang harus memegang kekuasaan? Siapa yang harus memegang pemerintahan? Nggak ada. Nah, makanya kalau ada 2 itu ada. 1 Perdana Menteri, 1 Presiden. Ya, Presiden hanya sebagai pemerintahan secara eksekutif. Ya, kemudian Perdana Menteri dia yang akan menjalankan roda pemerintahan supaya tidak terjadi berbenturan kekuasaan. Ya, yang menentukan siapa ya kita, gitu ya. Kita masyarakat yang menentukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Ya, di masyarakat kan juga ada, misalnya Pak RT. Kalau Bapak mau jadi RT, tentu dia punya privilege khusus, punya prestis khusus. Oh, lapor Pak RT dulu deh. Oh, ini mau ada bakti sosial, kita lapor Pak RT. Minta izin Pak RT karena dia yang punya kekuasaan di daerah itu, gitu ya. Terus siapa yang milih? Ya kita memberikan kesempatan kepada Pak RT untuk menjadi wakil kita. Paham sampai sini? Ya. Jadi stratifikasi sosial adalah
penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Kita udah ada nih di kampus kan pasti juga ada kamu. Oh, kelompok anak-anak cantik, gitu kan? Yang merasa cantik masuk ke situ. Yang tidak merasa cantik nggak akan masuk, gue nggak cantik kok. Dan akan ditolak oleh kelompok tersebut karena kelompok tersebut punya syarat-syarat untuk menjadi anggota dari golongan tersebut. Oh, kelompok anak-anak pintar karena udah ada indikatornya. Gitu ya. Paham ya? Halo? Paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang disusun secara bertingkat. Di keluarga kan juga ada anak, ibu, bapak, nenek, kakek. Itu kan stratifikasi juga. Setiap anak punya hak yang berbeda dengan ibu. Ibu juga punya hak yang berbeda dengan bapak. Bapak juga punya hak yang berbeda dengan kakek ataupun nenek. Begitu juga dengan kewajiban. Ya. Kewajiban orang tua mencari nafkah buat anak-anaknya. Tapi kewajiban anak adalah sekolah sebaik-baiknya. Itu kan udah menstratifikasi kan? Ya enggak? Tugas seorang dosen adalah memberikan pembelajaran. Tugas seorang mahasiswa adalah menyelesaikan pembelajaran dan memahami pembelajaran tersebut. Itulah namanya udah ada di hierarki. Ya, supaya tidak ada tumbang tindih peran, ya. Yaitu berdasarkan upper class, kelas atas yang saya katakan tadi. Tentu saya sebagai orang tua dari anak saya nggak mau saya disamakan dengan anak saya dalam hal tertentu loh. Pengambilan keputusan. Anak saya berhak mengusulkan usulan-usulan dari pemecahan masalah, tapi tetap saya menentukan gitu, ya. Kemudian ada kelas menengah, middle class. Ada juga lower class. Di masyarakat kan juga ada. Oh, ini golongan high class nih, orang kaya. Oh, ini orang menengah. Oh, ini orang bawah. Atau strata pendidikan. Ya, ini orang dengan pendidikan tinggi. S1 ke atas. Golongan menengah, SMA sampai SMA, ya, menengah. Golongan bawah, SD, SMP, dan SD. Atau yang tidak berpendidikan, tidak lulus SD. Itu kan udah dibagi-bagi. Jadi itulah penapisan sosial, ya. Nah, stratifikasi sosial muncul dalam ini karena ada suatu proses yang dihargai dalam masyarakat. Ya, itu bisa dibedakan dari kepandaian tadi udah saya jelasin. Ya. Kemudian dari usia, harta, kekayaan, dan terjadi secara disengaja. Ya, pembagian kekuasaan tadi, misalnya untuk perdana menteri itu ngapain aja? Kayak di Inggris kan ada perdana menteri, ada raja. Raja kan hanya simbolis. Atau di Jerman kan ada perdana menteri, ada presiden. Tapi kan yang lebih banyak berperan adalah perdana menteri karena dia yang menjalankan roda pemerintahan. Presiden hanya sebagai simbolis aja. Kekuasaan pemerintahan. Ya. Parlemen dipimpin oleh perdana menteri. Tahu nggak kan perdana menteri Jerman sekarang siapa tuh? Penggantinya si Angela Merkel. Tahu? Siapa perdana menteri Jerman? Coba ayo jelasin. Yang baru diganti. Siapa? Otto von Bismarck, ya. Nah, tadinya itu dia kalau di Jerman kan namanya kanselir. Tadinya kan si Angela Merkel. Saya suka banget sama cewek-cewek itu, ya. Tolong membaca dong, ya. Nah, Angela Merkel dia mengundurkan diri, dia akhirnya diganti kanselirnya menjadi Otto von Bismarck, ya. Oke. Itu untuk pembagian kekuasaan biar nggak bingung. Coba kalau di rumah bapak sama ibu perannya sama, kan bingung.
Ini siapa yang mesti gue anut ya, emak apa bapak? Di kampus juga gitu, ada dosen, ada staf administrasi, ada bagian akademik, ada bagian kemahasiswaan, ada sekjur, ada jurusan supaya terjadi pembagian kekuasaan. Ya, paham? Halo, paham ya? Ibu. Ya. Nah, dasar-dasarnya apa? Ini tadi. Nah, kekayaan. Kekayaan itu bukan hanya materi secara uang ya. Kekayaan itu jangan selalu diukur dengan uang. Bisa aja kekayaan intelektual. Makanya ada ilmuwan, saintis. Gitu kan? Dibagi, oh ini saintis. Saintis itu juga dibagi untuk saintis ilmuwan bidang sosial, kemudian ekonomi, kemudian politik, kemudian keamanan, kemudian sebagainya. Maka itu dibagi, itu kekayaan bukan hanya uang, tapi juga yang lain. Makanya dia menduduki ranking tertinggi. Ingat nggak pemberi hadiah Nobel? Itu kan juga stratifikasi sosial. Kita mandang dia, waduh, keren banget nih orang nih, pinter banget nih gitu ya. Karena itu berdasarkan kekayaan. Ingat kekayaan bukan hanya materi ya, tapi segala macam. Ya. Kemudian berdasarkan kekuasaan. Ya, kayak presiden tadi, kekuasaannya tertinggi karena dia bisa menguasai semua negara ini. Apa kata dia? Semua harus manut. Oke, sekarang kita menetapkan PPKM level 3 di seluruh Bandung Raya dan Jakarta. Karena angka penularannya sudah sangat tinggi untuk Omikron. Nggak ada yang bisa bilang ngomong lagi. Semua harus level 3. Karena dia pemegang kekuasaan. Siapa yang nggak loyal dengan kekuasaan dia, turun. Karena dia punya kuasa. Ya. Atau mungkin juga seorang direktur jenderal. Dia punya kekuasaan atas satu dirjennya. Ya. Dia punya satu kekuasaan. Pokoknya kita menggunakan peraturan direktur jenderal nomor sekian tentang cuti. Nah, itu semua harus mengikuti. Ya, karena kekuasaan. Nah, kekuasaan ini ya digunakan untuk mengendalikan pihak lain sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Nah, seringkali kekuasaan ini juga disalahgunakan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sekarang kan banyak nih orang-orang yang masuk ke stratifikasi sosial sebagai kelompok garis kiri atau apa ya? Apa sih garis kiri itu? Oposisi. Ya, tujuannya untuk apa? Mengendalikan supaya orang itu tidak melebihi batas kekuasaannya. Ya, itu ada oposisi yang selalu mengkritik, selalu memberikan kritikan terhadap kebijakan. Tujuannya itu supaya tidak terjadi kekuasaan yang amat sangat mutlak, itu nggak boleh. Makanya juga kan kekuasaan presiden kan dibatasi juga hanya berapa tahun supaya dia tidak selamanya menjadi penguasa yang otoriter karena dia seumur hidup menjadi penguasa. Ya, paham sampai sini? Nah, dari mana sumber kekuasaan itu? Bisa dari kepemilikan. Sebentar ya, saya ada telepon. Halo, Budin. Assalamualaikum, Darwi. Ya, maaf. Maaf, gue lagi ngajar dulu ya. Udah negatif kemarin, udah hari ke-13 baru negatif. Rasanya apa sih rasanya? Rasanya ya seperti, aku kan sebenarnya udah booster juga. Rasanya sih sebenarnya di awalnya saya nggak merasakan apa-apa. Suami itu di kantor yang agak kurang sehat karena kan dia habis vaksin terus main sepeda. Karena baru beli sepeda road bike baru. Nah pulang dari situ dia rasa demam. Habis demam, kan nggak mungkin lah kita nggak ngurusin ya. Kita ngurusin, mungkin karena efek vaksin saya bilang gitu kan. Nah udah gitu, udahlah aku rawat. Terus
di hari Jumat dia di kantor tuh agak-agak nggak enak, terus dibawalah sama sopirnya sama ajudannya ke RSPP. Ternyata positif itunya antigennya. Karena dia antigen positif, ibu ke RSPP deh, aku ke RSPP, aku periksa di sini di PKS sebentar sebelum ke RSPP. Ternyata aku positif. Wah, pasti suamiku udah positif nih. Udah. Terus kata suamiku, udah kita tidur bareng aja dah sekamar sama-sama positif ya. Udah dah. Ya gejalanya kayak orang flu biasa, Budin, batuk, pilek sih nggak batuk, hanya agak pusing, geremeng-geremeng gitu aja. Ya udah sehat, alhamdulillah ya. Oke. Ya. Ya udah sukses, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih ya. Semoga sehat, alhamdulillah semua sehat. Ya. Gitu ya. Jadi bisa kepemilikan. Maksudnya dia itu punya sesuatu yang dia miliki, misalnya punya tanah yang beratus-ratus hektar. Jadi punya kekuasaan atas tanah tersebut. Siapa yang masuk ke tanah gue masukin penjara. Gitu. Ya, itu karena kepemilikan. Atau keturunan, misalnya kayak Pangeran Charles. Dia kan punya kekuasaan karena dia dilahirkan oleh seorang Ratu Elizabeth yang memiliki kekuasaan kerajaan di Inggris dan negara-negara yang menjadi koloninya. Ya. Atau misalnya anak dari seorang Raja Jogja, Sri Sultan, ya, karena turunan, gitu ya. Ataupun dari legitimasi publik, ya, karena dia pinter, karena dia dermawan, karena dia pinter mengaji, orangnya santun, baik, makanya dia ditangkat menjadi seorang ustadz atau gus, ya. Gus Dur gitu kan, ya, karena selain keturunan dia juga legitimasi politik, ya. Jadi dia punya kekuasaan atas wilayah-wilayahnya untuk sebentar ya. Halo Mi, gue lagi ngajar Mi. Ini mahasiswanya. Oke. Gitu ya. Jadi itu. Paham sampai sini? Nanti kalau misalnya ada soal Ratu Elizabeth menjadi penguasa Inggris gitu ya, atas dasar kekuasaan atau kekayaan. Bisa juga dua-duanya. Karena Ratu Elizabeth kata kekayaannya itu orang paling kaya di dunia katanya. Berdasarkan keturunannya gitu kan, karena keturunannya kan dari sono kaya-kaya. Atau bisa karena kekuasaannya, karena memang dia keturunan dari bapaknya raja siapa sih Inggris ya, raja Inggris siapa sih bapaknya Elizabeth, saya lupa ya. Itu paham sampai sini ya. Halo. Paham, Ibu. Atau juga karena kehormatan. Ya. Misalnya di kampung nih, biasanya dalam bentuk masih hidup tradisional, yang tradisional ya. Jadi dia hormat aja karena bapaknya dulu carik di situ, ya kita kehormatan. Ya, bisa juga karena keturunan, ya, bisa juga karena ilmu pengetahuan. Nah, terus kamu bertanya, Bu, saya nggak pernah dong naik stratifikasi sosial kalau berdasarkan kehormatan, keturunan, kemudian tidak kekayaan, kemudian apa satu lagi tadi nih? Dan kekuasaan. Karena saya kaya nggak kaya. Saya nggak punya kuasa. Saya tidak punya hormat. Kehormatan saya nggak ada. Keturunan saya biasa. Kita bisa punya kesempatan untuk menjadi orang-orang dengan strata sosial yang tinggi dengan ilmu pengetahuan. Ya, makanya saya selalu ingat pesan ibu saya. Yang bisa meningkatkan derajat kehidupan kita hanya sekolah. Kalau kamu bersekolah dengan baik, kamu pintar, tingkat pendidikanmu baik, maka kita akan naik strata sosial kita. Ya. Karena bapak saya itu orang biasa, bapak saya pegawai negeri sipil biasa. Keturunan saya pun saya bukan keturunan raja, keturunan ratu, apalagi keturunan orang kaya, nggak ada.
Tapi hanya dengan ilmu pengetahuan kita bisa meningkatkan derajat kehidupan saya, strata sosial saya, dan orang tua saya. Karena saya termasuk orang dengan strata pendidikan tinggi menurut stratifikasi sosial berdasarkan ilmu pengetahuan. Paham? Halo? Paham, Ibu. Oke, ada lagi yang nggak paham? Coba siapa yang mau bertanya? Halo? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Itu kan di ilmu pengetahuan tertulis ada akibat yang negatif. Maksudnya itu dari ilmu pengetahuan yang mengakibatkan yang negatif itu seperti apa ya, Ibu? Nah, jadi bukan hanya di ilmu pengetahuan akibat-akibat negatif, bukan. Tapi di semua. Baik kehormatan, keturunan, kekayaan, dan kekuasaan itu bisa menyebabkan akibat-akibat negatif. Ini skala ukurnya, bukan hanya ilmu pengetahuan. Paham nggak? Jadi semuanya nih, kehormatan, keturunan, ilmu pengetahuan, kekayaan, dan kekuasaan itu bisa mengakibatkan akibat yang negatif. Karena dengan kekuasaan, dengan kehormatan, dengan keturunan, dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan ini bisa saja dia melanggar hak azazi orang lain. Gitu. Paham? Nah, kalau kita merasa pintar, kita seringkali semena-mena dengan orang yang berpendidikan rendah. Ala dia nggak ngerti apa-apa, udah pokoknya manut aja. Gitu. Itu kan melanggar hak azazi. Bahwa setiap orang memang memiliki pengetahuan, punya orang misalnya tertentu punya pengetahuan yang rendah. Tetapi kan dia bisa kita libatkan untuk pengambilan satu keputusan yang sederhana sesuai dengan tingkat pendidikannya. Gitu kan? Nah, karena dia nggak punya keturunan yang bagus, ya, maksudnya keturunan yang jadi raja, penguasa, kemudian dari kekayaan, kan keturunan itu karena diturunkan bukan usahanya sendiri, bisa aja dia akhirnya menyalahi privilege, kekuasaan, stratifikasi yang sudah diberikan untuk menjajah orang lain. Gitu. Paham ya? Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan. Jadi semua stratifikasi sosial ini bisa mengakibatkan akibat yang negatif jika tidak ada aturan-aturan yang mendasarinya. Kayak tadi saya bilang, kenapa presiden dibatasi? Ya karena itu, supaya dia tidak menjadi memonopoli semuanya. Kekuasaan tidak tak terbatas itu nggak ada. Kayak dosen juga, kan saya ada stratifikasi, saya nggak bisa ngajar namanya medikal bedah, karena saya bukan orang medikal bedah. Ya, tapi saya bisa ngajar stratifikasi sosial, psikologi, karena saya orang jiwa. Kemudian S1 saya, selain sarjana keperawatan, saya juga sarjana kesehatan masyarakat. Gitu. Itu untuk sehingga saya nggak overlapping semuanya saya ambil. Gitu. Saya punya stratifikasi yang boleh saya kerjakan. Tidak mungkin saya membimbing KTI nanti jiwa medikal bedah anak, karena itu bukan stratifikasi saya sebagai dosen spesialis jiwa dan dosen di keperawatan jiwa. Paham ya? Halo? Paham, Ibu. Yang jawab cuma satu, yang lain jadinya masih tidur. Paham, Ibu. Nah. Paham, Bu. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial ya ini ya, ada yang tertutup ya. Ini nggak boleh orang lain masuk gitu. Misalnya kayak kerajaan ya. Kerajaan, yang boleh menjadi raja adalah keturunan langsung dari si raja. Nggak boleh orang lain seperti saya tiba-tiba masuk untuk menjadi raja, itu nggak bisa. Walaupun saya kawin dengan raja, gitu, ya. Tetap saya tidak bisa menjadi raja karena saya bukan keturunan dari raja, ini yang tertutup. Tidak mungkin pindah dari satu lapis ke lapisan lain, gitu, ya. Terbuka, ini bisa. Kalau dia misalnya tadinya ekonomi rendah, karena dia rajin bekerja, rajin menabung, bekerja, tiba-tiba dia naik jadi golongan menengah.
Gitu. Kalau ini raja nih nggak bisa nih. Kalau nggak ada keturunan darah biru tidak bisa menjadi raja. Itu udah tertutup. Karena itu jelas alurnya. Ya. Nah campuran. Nih ya. Ini bisa tertutup atau terbuka. Yang bisa masuk ke kelompok ini adalah orang dengan tingkat pendidikan minimal magister. Yang bisa masuk ke kelompok ini orang dengan penghasilan 50 juta sebulan. Orang yang bisa masuk kelompok ini adalah orang yang ganteng kayak Lincoln Chu, apa siapa tuh? Yang orang Korea tuh, gitu. Bisa. Makanya banyak sekali orang yang ingin meningkatkan stratifikasi sosial dengan campuran ini atau terbuka. Gitu ya. Karena ada syarat-syaratnya gitu, ya. Nah, paham ya? Bagaimana karakteristik dari stratifikasi sosial, ya? Karena perbedaan kemampuan, ya. Ingat kemampuan, makanya dibedain tadi kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. IPK mahasiswa yang berprestasi biasa-biasa saja atau dengan pujian, gitu ini, ya. Perbedaan kemampuan. Kemudian perbedaan gaya hidup nih. Sekarang kan banyak nih sultan-sultan, crazy rich. Nah, itu gaya hidup. Nggak mungkin saya bisa menjadi crazy rich karena saya tidak masuk dalam stratifikasi sosial mereka. Tidak masuk ke dalam syarat-syarat mereka. Kamu pernah dengerin Reinhard Kasali nggak, Prof. Reinhard Kasali mengenai flexing? Ya, sekarang banyak sekali flexing. Flexing adalah menampilkan keglamoran tetapi sebenarnya dia tidak kaya. Itu untuk meningkatkan stratifikasi sosial masyarakat. Misalnya, saya kan orang biasa aja nih. Walaupun suami saya eselon 1, ya gaya hidup saya biasa aja. Saya juga ke kantor cuma pakai mobil biasa, gitu kan. Kemudian rumah saya juga di lingkungan yang biasa, walaupun memang saya tinggal di Jakarta Selatan. Kemudian juga pakaian saya biasa. Untuk meningkatkan flexing saya, diakui keberadaan saya bahwa saya orang the have, gitu ya. Saya itu minjem nyewa mobil gaya Lamborghini. Saya pakai Hermes. Padahal itu minjem, gitu kan? Dengan mengorbankan dana-dana yang ada, gitu ya. Jadi saya pinjem sana, pinjem sini, pinjem ojol, pinjem segala macam untuk meningkatkan stratifikasi sosial saya. Ya. Jadi kamu jangan percaya dengan flexing karena sekarang di YouTube semua orang menampilkan flexing. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari flexing. Ya, akhirnya dia terjerat ke dalam ojol. Karena apa? Untuk meningkatkan stratifikasi sosial. Dia nggak tahu bahwa stratifikasi sosial bisa ditingkatkan tadi saya bilang dengan ilmu pengetahuan. Ya, paham ya? Oke. Kemudian kamu tahu nggak? Tapi sebenarnya kata siapa Reinhard Kasali itu, orang yang benar-benar kaya, dia tidak pernah akan menonjolkan kekayaannya. Kamu pernah lihat yang namanya pemain bridge yang orang nomor kaya se-Indonesia, Hartono, yang punya BCA? Dia pakai baju biasa, dia pakai makan di tempat biasa, mobilnya biasa, tapi tetap dia terstratifikasi sosial bahwa dia orang terkaya di Indonesia. Jadi katanya siapa? Reinhard Kasali, kita orang yang flexing, yang berusaha mengkaya-kayakan dirinya sebenarnya itu tidak kaya. Ya. Terus coba lihat kamu Bob Hasan, orang yang kaya. Biasa aja. Kemudian punya Kemcik, Bob Sadino, biasa aja. Tetapi anak-anak muda sekarang itu cenderung flexing katanya. Tidak mungkin orang bisa begitu kaya hanya dalam waktu hitungan bulan dan tahun. Dia perlu puluhan tahun untuk menapaki dunianya, untuk meningkatkan stratifikasi sosialnya. Perlu waktu yang begitu panjang. Gitu ya. Jadi jangan kamu terjebak dengan pengin distratifikasi sosial menjadi orang sosialita dengan flexing. Ya, karena gue pokoknya mau masuk nih kelompok cantik di kampus.
operasi di Thailand, benerin hidung, benerin dagu. Akhirnya duitnya boleh utang sana sini, nggak taunya besok di borgol ya. Jadi ingat, peningkatan stratifikasi sosial. Kalau kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya keturunan, kita tidak punya tadi itu kehormatan, ya hanya dengan pengetahuan kita bisa meningkatkan stratifikasi sosial kita. Caranya sekolah dengan baik ya, dan kita bisa masuk ke dalam karakteristik yang campuran ya, atau yang terbuka atau tertutup susah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya ya. Nah, itu orang yang memiliki lapisan tinggi memiliki hak dan akses lebih luas terhadap fasilitas atau sumber daya dibanding lapisan bawahnya. Karena tadi dia punya privilege, kekuasaan, punya kehormatan dan sebagainya. Ya. Karena apa? Untuk mendapatkan itu dia itu berjuang untuk meningkatkan stratifikasi sosialnya. Dari misalnya stratifikasi sosial kelas rendah untuk menjadi kelas tinggi. Makanya orang yang punya stratifikasi sosial tinggi jumlahnya sangat terbatas. Karena memang dia akan mendapatkannya dengan susah payah dan dia akan mendapatkan berbagai privilege dari stratifikasi sosial. Nah, apa unsur-unsur dari stratifikasi sosial? Pertama, kedudukan. Nah, kedudukan ada achieve status. Status yang diberikan. Ya, dari sononya gitu ya. Karena misalnya si Charles memang diwajibkan untuk menjadi raja Inggris karena memang dia dilahirkan oleh Elizabeth. Coba kalau Nur Halimah dilahirkan oleh Elizabeth ya pasti saya juga sebagai calon penguasa Inggris, tapi saya kan tidak dilahirkan dan seorang tidak bisa memilih ingin dilahirkan oleh siapa. Ya, kemudian ada ascribe status, achieve status atau assigned status. Ya, ini bisa Anda baca sendiri apa yang dimaksud achieve status, kemudian ascribe status maupun assigned status, status yang diberikan. Misalnya, karena Nur Halimah itu berjasa dalam bidang pemberantasan penyakit tuberkulus saja diberikan gelar kehormatan doktor honoris causa. Nah, itu kan pemberian penghormatan karena jasanya. Ya, nanti kamu baca sendiri. Oke. Kemudian ada pertama kedudukan, kedua peran. Ya. Nah, peran bawaan, peran pilihan, kemudian peran yang sesuai dan peran yang diharapkan. Nah, perbedaan antara peran yang diharapkan dengan peran yang sesuai adalah kamu ya sebagai mahasiswa, peran yang diharapkan adalah mampu berkomunikasi secara terapeutik karena kita perawat. Ya, peran yang kita harapkan mampu menampilkan diri sebagai seorang perawat yang terapeutik. Itu yang diharapkan, makanya diajarin. Begini loh perilaku seorang perawat, begini loh komunikasi seorang perawat. Nah, kemudian kalau ada kesalahan dari perilaku-perilaku yang kita harapkan, kita akan membantu Anda untuk menyesuaikan peran-peran tersebut. Enggak begitu seorang perawat yang terapeutik harusnya begini. Nah, itu yang diajarkan. Biasanya ini dipelajari. Ya. Sedangkan berdasarkan pilihannya dibedakan atas peran bawaan dan peran pilihan. Peran bawaan misalnya ya dia memang dasarnya pemarah sih gitu kan. Memang dia dasarnya penakut. Memang dia peran orangnya melankolis. Nah, itu peran bawaan. Atau peran bawaan itu juga misalnya peran seorang ayah, itu kan ada peran tradisional yaitu mencari nafkah. Ini peran bawaan. Atau peran pilihan. Seorang ibu kayak saya harusnya ada di rumah. Tetapi saya memilih peran juga sebagai seorang dosen. Nah, itu peran pilihan saya. Jadi saya harus memilih. Kalau saya berperan sebagai seorang ibu di rumah, bagaimana peran saya? Kalau saya berperan sebagai seorang dosen, saya harus seperti apa? Nah, ini peran.
ya, dinamis, berubah sesuai dengan kedudukan. Misalnya juga, kalau saya pergi kondangan dengan suami saya harus membawa peran yang diharapkan oleh suami saya. Ya duduk manis, tersenyum gitu kan, nggak boleh saya teriak-teriak. Hei, lu gimana kabarnya? Ibu nggak gitu. Karena peran saya itu peran yang diharapkan suami saya di sini. Kamu pergi kondangan dengan saya, berarti kamu menjadi istri saya. Peran yang saya harapkan dari kamu adalah seperti ini. Karena suami saya tuh posisinya seperti ini. Sehingga saya menyesuaikan peran saya dengan suami. Gitu ya. Atau kamu juga tadi, mahasiswa itu harus seperti apa? Atau juga misalnya dosen. Peran dosen yang diharapkan adalah dosen tepat waktu, bisa menjelaskan, suaranya lantang, jelas, mungkin kayak saya nih suaranya keras teriak-teriak. Nah, saya menyesuaikan peran saya. Gitu ya. Paham sampai sini ya? Nah, apa sumber-sumber peran? Oh, ini sumber-sumber peran. Mungkin cukup itu. Sampai sini jadi unsurnya ada kedudukan dan peran. Ya, oke, sampai sini cukup. Ada yang ingin dibahas, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Gimana? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Nggak ada? Ibu izin bertanya. Ya. Ya, sebelumnya saya Saku Malasari dari NERSA. Ini kan kita belajar stratifikasi sosial ya, Bu. Jadi ya tadi udah banyak apa dasarnya, ada batasan kekayaan, kekuasaan dan lain-lain. Nah, untuk stratifikasi sosial ini dalam dunia keperawatan ini apa ya? Iya, apa pengaruhnya, gimana prakteknya dalam pelayanan kesehatan seperti itu? Ada, kan ada perawat generalis, perawat spesialis, ada perawat primer, ada asosiat, ada manajer keperawatan, ada kepala ruangan. Itu kan itu stratifikasi berdasarkan peran dan fungsinya. Nanti ada, oh perawat spesialis itu fungsinya ini. Bla 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 bla. Perawat generalis S1 fungsinya ini, bla 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 bla. Untuk kepala ruangan fungsinya ini, bla 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 bla. Itu. Ya. Kenapa harus ada? Untuk pembagian tugas yang jelas. Jadi tidak overlapping. Tetapi ada yang namanya potongan dari peran-peran itu yang harus dikuasai oleh semua, baik perawat generalis, perawat manajer, perawat spesialis, perawat asosiat, perawat primer. Nah, itu harus ada potongan. Misalnya mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawat daruratan, semua harus bisa. Tapi untuk menghitung misalnya kinerja seorang perawat asosiat nggak bisa menentukan. Yang menentukan adalah perawat manajer. Untuk meningkatkan promosi perawat dari perawat primer menjadi perawat ketua tim, itu perawat manajer yang menentukan. Gitu. Tetap ada di perawat. Tetap ada batasan. Oh, untuk perawat nurse perawat primer yang harus dikerjakan tuh hanya ini. Kalau ini nggak bisa, harus rujuk ke perawat spesialis. Kalau perawat spesialis tidak bisa, rujuk kepada ketua tim. Ketua tim nggak bisa, rujuk kepada ketua ruangan, kepala ruangan, manajer. Nah itu tetap ada. Ya, tujuannya untuk membagi berdasarkan tadi kekuasaan, kewenangan, kepengetahuan, itu berdasarkan itu, pengalaman yang diberikan itu. Ya, paham? Paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi?
Ada lagi? Izin Ibu, perkenalkan nama saya Ita Silvia dari kelas 1 BNers. Ibu, Ita masih belum paham sama yang namanya bentuk stratifikasi campuran. Kan itu tadi tuh harus ada syarat-syaratnya ya buat masuk ke situ. Contoh realnya itu yang seperti apa ya Ibu? Terima kasih. Campuran bentar. Nih. Jadi ini perpaduan antara tertutup dengan terbuka. Yang tertutup kan yang saya katakan tadi, nggak boleh orang lain masuk. Ya, hanya kelompok tertentu, orang yang punya Lamborghini yang baru boleh masuk ke dalam grup kita. Gitu kan? Kalau yang nggak punya Lamborghini nggak boleh masuk. Orang yang keturunan dari Raja Pajang yang boleh masuk ke sini. Yang lain nggak boleh masuk. Paham ya? Kalau terbuka, ini bisa. Pokoknya mau dia golongan Pajang, golongan dari ekonomi menengah bawah, dari golongan ekonomi atas, dia boleh masuk asalkan dia mempunyai syarat-syarat tertentu untuk masuk ke kelompok kita. Penyuka sepeda misalnya. Itu kan siapa aja boleh masuk. Yang penting dia suka sepeda, mau dokter, insinyur, perawat, mau tukang sepeda, tukang bakso, pokoknya dia naik sepeda. Suka sepeda. Paham ya? Tetapi kalau campuran ini bisa keduanya. Dia bisa nerima dari kelompok tertutup bisa, boleh dari kelompok terbuka bisa. Pokoknya di kelompok kita ini semua orang boleh masuk deh. Pria, wanita, kaya, miskin, hobi sepeda atau tidak sepeda, tetapi kita membentuk klub misalnya. Klub apa? Klub RW 05. Boleh campuran. Atau klub pejalan kaki, ya ini bisa terbuka, bisa campuran. Gitu. Ini terbuka siapa aja boleh masuk. Kalau ini enggak, hanya orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Kalau ini boleh semua orang boleh masuk. Terbuka bisa tertutup, bisa terbuka. Jadi boleh orang-orang yang tertutup ini bisa kadang-kadang dia tertutup, kadang-kadang dia terbuka, campuran itu. Paham? Paham Ibu. Jadi boleh ini ya. Ada lagi? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri perkuliahan kita. Silakan Anda membaca dengan seksama mengenai stratifikasi sosial. Ya. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dibaca kembali ya. Ibu. Terima kasih, Bu. Tes. Pak Aris absen, asu. Masih di record, Iya,